bahwa kita wajib mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di atas kecintaan kepada apapun, yang menunjukkan kewajiban kita mencintai Rasulullah. Di dalam surat Surah, Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakan oleh kamu Muhammad, aku tidak minta upah dari mengajarkan kebenaran ini kecuali kecintaan kalian kepada al-qurba. Kemudian Rasulullah ditanya, siapa al-qurba yang wajib kami cintai itu? Aku, kata Rasulullah, Fatimah, suaminya, dan kedua anaknya. Begitu di dalam tafsir disebutkan. Jadi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai kewajiban. Di dalam beberapa hadis, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyebutkan orang yang tidak mencintai Rasulullah dengan kecintaan di atas segala-galanya dianggap tidak beriman. La yu'minu ahadukum, tidak beriman kamu, hatta akuna, sampai aku ahabba ilaihi, lebih dicintai olehnya, min waladihi, ketimbang anaknya, wa walidihi, dan orang tuanya, wan nasi ajmain, dan seluruh umat manusia. Hadis ini diriwayatkan baik oleh Bukhari maupun Muslim dengan sanad yang sahih. Tidak beriman kamu ini. Tidak beriman itu kan sama dengan kafir. Artinya kafirlah kamu ini sebetulnya. Kalau belum mencintai Rasulullah lebih dari anak kamu, lebih dari orang tua kamu, lebih dari seluruh umat manusia. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia berkata, ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai dari segala apapun kecuali dari diriku sendiri. Maksud Umar, saya mencintai engkau lebih dari keluarga, lebih dari harta, tapi tidak lebih dari mencintai diriku sendiri. Lalu kata Nabi, belum beriman kamu, sebelum aku lebih kamu cintai daripada dirimu sendiri. Umar ditegur itu. Jadi kata Umar, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala pun kecuali dari diriku sendiri. Atau dengan kata lain, aku sih sebetulnya lebih mencintai diriku ketimbang engkau. Lalu kata Rasulullah, belum beriman kamu. Lalu Umar buru-buru berkata, demi yang menurunkan kepadamu Al-Quran, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Lalu Nabi berkata Sallallahu Alaihi Wasallam, al-an ya Umar. Nah kalau sekarang, hei Umar, udah benar itu iman kamu. Al-an ya Umar, sekarang kau sudah betul. Hadis ini diriwayatkan dalam Bukhari dalam Kitabul Iman, bab kitab tentang iman. Juga dalam Muslim dalam Kitabul Iman. Jadi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antara kewajiban kita kepada Rasulullah, atau hak Rasulullah atas kita. Dan seluruh keberagamaan kita harus ditegakkan di atas kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu sudah kesepakatan semua ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu. Hanya saja di dalam perkembangan zaman, kemudian perlahan-lahan kecintaan kepada Rasulullah itu tersingkir dan tidak lagi menjadi pokok-pokok agama. Ketika para ulama merumuskan rukun Islam, tidak ada di situ kecintaan kepada Rasulullah. Rukun Islam itu berapa Ustaz? 5 ya. Syahadat, sholat, zakat, saum, haji. Tidak ada di situ kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita harus cari dalam rukun iman. Tapi rukun iman juga 6 rukun iman Ustaz ya. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada para utusan, dan iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada disebutkan di situ kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu perlahan-lahan Rasulullahnya juga diganti jadi kepada sunnahnya. Katanya, nah yang penting, tadi juga masih saya dengar di radio, kita tidak usah memuliakan Rasulullah, menghormatinya, beliau tidak ingin itu. Tidak ingin dimuliakan, tidak ingin dipuji-puji, tidak ingin dihormati. Tidak tahu saya dari mana dia tahu bahwa Rasulullah tidak ingin dimuliakan, tidak ingin dihormati. Kalau dalam Al-Quran kita temukan bahwa di antara kewajiban kita kepada Rasulullah seperti Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 adalah menolong Rasulullah, membantu Rasulullah, memuliakannya, menghormatinya. Al-A'raf itu surat keberapa Ustaz? Surat ke-7 ayat 157. Di situ disebutkan kewajiban Rasulullah, lalu kewajiban kita terhadap Rasulullah. Kewajiban Rasulullah terhadap kita dan kewajiban kita terhadap Rasulullah. Saya bacakan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi, yang mereka dapatkan namanya termaktub di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Lalu disebutkanlah kewajiban Nabi itu, menyuruh mereka berbuat baik, melarang mereka berbuat buruk, menghalalkan yang bagus-bagus, mengharamkan yang buruk-buruk, dan menghilangkan dari mereka beban dan belenggu-belenggu yang memasung kebebasan mereka. Itu kewajiban Nabi. Kewajiban Nabi itu disebutkan di sini ada 3. 1 amar ma'ruf nahi munkar, 2 menerangkan halal dan haram, dan yang 3 meringankan penderitaan umatnya, melepaskan mereka dari belenggu yang memasung kebebasan mereka, melepaskan dari mereka beban yang menghimpit mereka. Itu kewajiban Nabi. Nabi itu berkewajiban untuk menghilangkan beban penderitaan kita. Ada kisah tentang seorang ulama yang saya ceritakan di dalam buku itu. Menderita sakit cukup lama, sudah berobat ke dokter, kemana-mana tak kunjung disembuhkan. Akhirnya sambil membaca ayat ini yang saya bacakan, ulama itu berkata, "Ya Rasulullah, salah satu kewajiban engkau ialah melepaskan penderitaan kami dari belenggu di atas kudu kami. Ya Rasulullah, lepaskan beban kami ini dan bebaskan kami dari belenggu penyakit yang menyiksa ini." Kemudian di dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemuinya, mendoakan dia, kemudian singkatnya cerita, ia sembuh. Itu meminta tolong kepada Rasulullah, itu yang kita sebut istighosah. Istighosah, meminta tolong kepada Nabi. Mungkin buat kita masih jadi beban ini. Apa mungkin kita minta tolong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam padahal beliau sudah meninggal dunia, beliau sudah tidak bisa bantu kita. Untung tidak ditambahi dengan catatan lain. Bagaimana bisa bantu kita? Ngurus dia sendiri aja repot di alam sana itu. Kan begitu biasanya. Itu kalau kita meminta tolong sama keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Kalau minta tolong kepada Rasulullah di alam sana, beliau masih hidup dan beliau tidak disibukkan seperti saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ke alam baka. Dan beliau mempunyai kewajiban untuk menghilangkan beban yang menindih kita ini. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Nah, setelah itu ada kewajiban kita kepada Rasulullah. Ujung ayat ini, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Disebutkan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kewajiban kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1, beriman kepadanya. 2, memuliakannya, menghormatinya, mencintainya. Itu dalam kata wa'azzaruhu. Yang 3, membelanya. Dan 4, mengikuti cahaya yang diturunkan besertanya. Dan yang dimaksudkan adalah
Al-Quranul Karim, mengikuti Al-Quran, cahaya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di ujung itu Tuhan berfirman, ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung, mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Termasuk kewajiban kita untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita dihitung tidak beriman sebelum kita bisa mencintai Rasulullah lebih dari segala-galanya.